Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Kiranya kita semua dalam relasi yang tetap akrab dengan Tuhan kita dalam menjalani setiap hari-hari kita. Marilah sebelum mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami akan mendengarkan Engkau bersabda. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman yang ditaburkan tidak jatuh ke tanah yang gersang, melainkan jatuh di tanah yang subur, yaitu hati kami masing-masing. Biarlah kiranya firman-Mu ini dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-11. Demikian dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita tentang seorang pemuda yang melakukan wisata rohani. Dia pergi ke luar negeri, dan rencananya dia akan mengunjungi rumah seorang guru agama yang sangat terkenal. Dan ketika akhirnya dia tiba di rumah guru agama itu, dia kaget karena melihat tidak ada apa-apa di rumahnya. Bahkan rumahnya pun kecil sekali, tidak seperti yang dia bayangkan. Maka ketika sudah melakukan pembicaraan sana-sini, perkenalan dan seterusnya, pemuda itu kemudian memutuskan untuk menuntaskan rasa penasarannya. Dengan memberanikan diri dia bertanya kepada guru itu, "Guru, mengapa dalam rumahmu tidak ada perabot apapun? Bahkan tidak ada juga alat-alat yang lain. Di rumahmu ini cuma ada satu set kursi yang sudah rusak." Maka mendengar pertanyaan itu, sang guru terdiam sejenak. Dan kemudian dengan senyuman, guru itu menjawab, "Lah kamu sendiri, di mana hartamu? Mengapa kamu cuma punya tas kecil?" Maka pemuda itu kemudian setengah terheran menjawab, "Loh, memang aku kan cuma turis, guru. Hartaku di rumahku, di negaraku," katanya. Maka dengan spontan juga guru itu menjawab, "Maka kita sama. Aku pun cuma turis di dunia ini. Hartaku ada di rumahku, yaitu di rumahku yang sebenarnya, di rumah Bapakku," katanya. Maka tiba-tiba saja pemuda itu kemudian menyadari, oh iya, ternyata sang guru benar. Saudara-saudara, dari cerita tadi kita diingatkan bahwa setiap orang Kristen rumahnya bukan di dunia ini, melainkan nanti di rumah Bapa yang ada di sorga. Kesanalah kita akan kembali kelak. Hidup kita tidak berakhir di kuburan. Hidup kita tidak berakhir di tambak. Hidup kita tidak berakhir di tugu. Di dunia ini kita cuma pengembara, cuma musafir. Kalau kita perhatikan nyanyian buku ND HKBP maupun nyanyian-nyanyian di Kirum Jemaat, perhatikanlah sampai ayat-ayat yang terakhir. Maka kita akan melihat hampir semua lagu ditutup dengan tema tentang rumah kita di surga kelak. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita tidak lupa pada rumah kita yang sesungguhnya. Namun sayangnya, kita jarang menyanyikan lagu di buku ND sampai ayat yang terakhir. Jadi, tujuan lagu itu sering tidak sampai. Dan kalau kita perhatikan lagi doa Bapa kami, di situ Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk terlebih dahulu meminta tentang rumah kita yang akan datang, yang berhubungan dengan rumah Bapa. Perhatikan 3 permintaan pertama. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu semua permintaan tentang kehendak Bapa, tentang rumah Bapa, tentang kerajaan Bapa, tentang rumah kita kelak. Barulah setelah meminta itu, kita disuruh meminta tentang rumah kita di dunia ini. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, ampuni dosa kami, dan seterusnya. Dan dengan skema itu pun, Tuhan Yesus seakan-akan mau mengatakan,
Maka kalaupun engkau berdoa dengan kalimatmu sendiri, doakanlah pertama-tama tentang kehidupanmu di rumah Bapa kelak. Baru setelah itu engkau mendoakan tentang kebutuhanmu di dunia ini. Tapi kembali lagi kita sering lupa ya, kita lebih banyak mendoakan bahkan duluan permintaan kita tentang kebutuhan kita di dunia ini. Bahkan sampai doa kita berakhir pun, kita lupa meminta untuk kebutuhan kita di rumah kita yang akan datang. Maka disinilah firman Tuhan mengingatkan kita, saudara-saudara, bahwa jangan lupa akan rumah kita yang akan datang. Dan kalau kita berbicara tentang rumah kita yang akan datang, satu-satunya bagian dari diri kita yang akan masuk ke sana adalah jiwa kita. Hanya jiwa kita yang masuk ke sana. Daging kita sama sekali tidak masuk. Daging kita akan membusuk dan pada akhirnya kembali menjadi tanah, sebagaimana pada awalnya dia berasal dari tanah. Jiwa kita lah satu-satunya yang akan masuk ke rumah Bapa yang kekal itu. Maka disinilah firman Tuhan mengingatkan kita agar kita tidak lupa memberi makan jiwa kita, agar kita tidak lupa kepada jiwa kita, yakni satu-satunya bagian diri kita yang akan masuk ke rumah Bapa kelak. Rasul Petrus meminta agar setiap orang Kristen berjuang untuk melawan keinginan-keinginan dagingnya yang berpotensi merongrong kesehatan jiwanya. Dengan kata lain, Rasul Petrus meminta setiap orang Kristen untuk menguasai dirinya agar tidak terjebak dengan penjara dunia yang cuma sementara ini. Inilah yang dinamakan dengan peperangan rohani. Dan Rasul Paulus sendiri pernah berkata bahwa setiap hari hidup kita adalah peperangan, dan peperangan kita bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan roh-roh jahat di udara. Efesus 6 ayat 12. Jadi peperangan kita terutama bukan melawan orang lain, melainkan melawan diri kita sendiri, melawan setiap keinginan-keinginan daging kita sendiri yang berpotensi melemahkan jiwa kita. Oleh sebab itu Rasul Petrus meminta kita melakukan latihan-latihan rohani tiap hari dalam kehidupan kita. Hal pertama yang paling sederhana contohnya, yang harus kita latih setiap hari sebagai bagian dari persiapan kita memasuki rumah Bapa kelak adalah latihan bagaimana kita menggunakan uang kita dengan benar. William Lowe mengatakan bahwa cara kita menggunakan uang menyingkap banyak tentang karakter dan prioritas kita yang sebenarnya. Dan Yesus sendiri berkata di Matius 6 ayat 21, "Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Perkataan Tuhan Yesus ini jangan kita pahami bahwa seakan-akan harta itu yang mengandalkan hati kita. Bahwa di mana harta kita, otomatis hati kita ada di situ. Bukan. Yesus justru mau mengatakan yang sebaliknya. Bahwa hati kita lah yang mengandalkan harta kita. Sehingga di mana hati kita berada, di situ juga harta kita akan berada. Jadi kalau hati kita benar untuk Tuhan, otomatis harta kita juga akan kita pakai lebih banyak untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini. Dan sebaliknya, ketika harta kita lebih banyak kita pakai untuk memuaskan keinginan kita, memuaskan nafsu kita, maka itu adalah bukti bahwa hati kita ada di dunia ini, bukan kepada Tuhan. Jadi, hati kita inilah yang akan menentukan arah perbuatan kita. Maka marilah menetapkan hati kita ke rumah Bapa kelak. Marilah menetapkan hati kita ke rumah Tuhan kelak, kepada Tuhan, agar hati kita untuk Tuhan. Sehingga melalui itu, kita akan lebih banyak memakai harta kita untuk pekerjaan Tuhan. Kedua, latihan rohani yang juga harus kita lakukan dalam persiapan kita memasuki rumah Tuhan adalah dalam hal makan. Ingat, persekutuan kita dengan Tuhan kelak disebut dengan istilah perjamuan Tuhan. Jadi kita akan makan bersama dengan Tuhan dan bersama dengan orang-orang kudus. Maka cara makan kita pun harus memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Makan dan minum adalah sarana kita untuk melihat kebesaran Tuhan. Jadi Tuhanlah yang menjadi tujuan, bukan makannya yang menjadi tujuan. Maka jangan jadi terbalik. Jangan makanan yang menjadi tujuan. Sehingga kita makan dan minum seperti orang yang sedang menyembah makanan itu sendiri. Marilah saudara-saudara kita berlatih setiap hari
untuk menjadikan makan dan minum kita sebagai ibadah kepada Tuhan. Caranya, makanlah pada waktunya. Jangan menjadi pelahap yang suka memilih-milih. Dan ketiga, janganlah makan terlalu banyak. Cara makan kita adalah bagian dari persiapan kita untuk memasuki perjamuan Tuhan kelak. Itu pun latihan rohani namanya. Dan ketiga, latihan rohani juga perlu kita lakukan dalam hal menggunakan waktu kita di dunia ini. Karena waktu adalah anugerah Tuhan yang sangat berharga. Kegagalan menggunakan waktu adalah pemborosan yang sebenarnya. Ciri orang yang diberkati Tuhan ditandai dengan pengelolaan waktu yang sangat efisien. Ada orang yang tidak tahu kapan harus berhenti. Entah itu ketika dia bermain, entah itu ketika dia makan, entah itu ketika dia tidur. Namun orang yang hatinya untuk Tuhan, orang yang selalu ingat akan rumahnya kelak, tidak mungkin longgar dengan disiplin diri dalam menggunakan waktu ini. Dan ada banyak lagi latihan-latihan rohani yang harus kita lakukan setiap hari sebagai latihan kita mempersiapkan diri kita, jiwa kita untuk memasuki rumah Bapa kelak. Katakanlah seperti latihan mengendalikan emosi, latihan untuk senantiasa bersuka cita, dan seterusnya, dan seterusnya. Intinya, melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan, marilah kita memperhatikan kebutuhan jiwa kita ini. Karena hanya jiwa kita inilah satu-satunya bagian dari diri kita yang akan memasuki rumah Bapa kelak. Sementara daging kita hanya akan membusuk dan tinggal di dunia ini. Kemana investasi kita yang terbesar? Apakah kepada jiwa kita ataukah kepada daging kita? Maka semoga kita semua lebih banyak berinvestasi kepada jiwa kita. Lakukanlah latihan rohani sebagai persiapan kita memasuki rumah kita kelak. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, Engkau mengingatkan kami bahwa rumah kami bukan di dunia ini, melainkan di sorga kelak bersama dengan Bapa. Tuhan Yesus naik ke sorga untuk mempersiapkan rumah bagi kami. Dan setelah rumah itu selesai, Dia akan kembali untuk menjemput kami, agar di mana Tuhan Yesus berada, di situ pun kami berada. Ya Tuhan, sadarkan kami bahwa rumah kami bukan di dunia ini. Sadarkan kami, keinginan daging hanya akan berakhir membusuk dan menjadi tanah. Ajarkan kami Tuhan untuk mengendalikan rohani kami, berlatih rohani kami setiap hari, agar dengan itu Tuhan, pada saatnya kami akan siap memasuki rumah Bapa kelak. Bantu kami Tuhan untuk menjalani hidup ini seturut dengan kehendak Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.